Kalau teman-teman sudah bisa mentertawakan video kita ke belakang, itu adalah salah satu tanda perkembangan yang baik, bahwa kita jangan merasa minder, jangan juga merasa wah ternyata sampai 3 kali menontonnya, tes subscribe baru aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Supaya kita tenang, supaya kita nyaman, dan supaya kita bahagia, sehingga kalau bersama Kang Asik selalu mengingatkan bahwa apapun keadaannya dan bagaimanapun keadaannya, ya sudahlah, pokoknya harus kita asikin saja. Itu kuncinya. Karena begini teman-teman, kalau tidak diri kita yang merubahnya lah mau siapa? Dan kalau tidak sekarang mau kapan? Nah, ini korelasinya, hubungannya dengan kita nge-YouTube. Kita nge-YouTube ini misalnya kalau sedang ada dalam masalah, yang sering dirasakan adalah hilangnya subscriber dan hilangnya jam tayang. Dan hal ini sering kasih katakan bahwa inilah sebetulnya masalah klasik yang sering dirasakan, jangankan oleh YouTuber pemula yang kecil seperti Kang Asik, atau mungkin seperti teman-teman yang channelnya masih kecil, YouTuber besar pun masih mengalami kendala hilang timbulnya subscriber dan jam tayang. Ini artinya kita jangan aneh, yang besar saja sudah dan sedang mengalami kendala hilang timbulnya subscriber, apalagi kita sebagai YouTuber kecil. Mungkin ada yang berbicara seperti inilah, itu Kang Asik hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Ya balik lagi kata Kang Asik tadi, kalau bukan diri kita yang menyenangkan diri kita sendiri dan menolong diri sendiri, memang mau siapa? Dan kita ya jangan terlalu memaksakan kehendak bahwa orang lain itu harus mengerti kita, orang lain itu harus menghormati kita. Kalau pemikiran seperti itu ya capek. Apalagi berpikiran bahwa saya sebetulnya sudah belajar ini dari tutorial A, B, C, dan D. Saya sudah mengaplikasikannya dalam channel saya, tetapi kok hasilnya seperti ini. Kalau dikeluhkan seperti itu, akhirnya akan merusak power kita. Kenapa rusak? Karena dengan kita sering mengeluh, kemudian otak akan menerima, ditumpuk di sini, males, dan males. Akhirnya pada suatu saat kemalasan itu akan bertumpuk dan akhirnya merasa diri kita tidak berdaya. Padahal yang menyatakan diri kita tidak berdaya itu kan bukan orang lain, tetapi kita. Kemudian misalnya kita membuat konten video, kalau kita melihat tutorial A, B, C, dan D yang sudah bagus, kemudian diaplikasikan oleh kita, kita memaksakan kehendak ingin menyesuaikan dengan tutorial yang bagus yang kita tonton. Ya kita jangan jadi mereka. Akan tetapi kalau Kang Asik alami, ketika menonton tutorial A, B, C, D, dan E misalnya yang bagus, itu semua kita ambil. Bagaimana cara mengambilnya? Jangan dipaksakan kalau kita tidak suka. Berarti yang kita suka saja, yang sifatnya positif, dari tutorial A, B, C, dan D sampai E tersebut kita ambil satu persatu, dan itu dijadikan kerangka karangan untuk kita membuat konten video. Sehingga misalnya dari tutorial A, B, C, dan D kita ambil misalnya semua per poin, berarti kan kita sudah mempunyai 5 poin. Dan yang 5 poin itu kita tinggal mengembangkannya. Akan tetapi itu tadi, kalau pengalaman Kang Asik, kitanya harus suka, kitanya harus menarik dengan penjelasan tersebut lah, kita tinggal mengembangkannya. Kalau kita tertarik, insya Allah akan ringan dalam mengerjakannya. Dan untuk teman-teman semua, kalau Kang Asik alami bahwa kita ya jangan merasa minder, tetapi jangan juga merasa kita ini wah. Karena apa? Itu balik lagi, kalau kita merasa wah, kalau kita juga merasa minder, ini juga akan menjadi penyakit ketika akan membuat sebuah karya, apalagi di YouTube yang sifatnya adalah visual. Kok visual Kang Asik? Ya jelas namanya juga video, berarti kan minimal walaupun kita tidak menampakkan wajah kita, minimal adalah skill kita yang dijual kepada penonton, tetap kita harus menayangkan video. Artinya dalam menayangkan konten video ini, untuk teman-teman yang merasa lelah, seperti Kang Asik juga sudah merasa lelah. Sementara yang namanya di YouTube itu kan katanya harus konsisten kita mengupload video.
Betul juga, karena apa? Yang namanya konten kreator, di mana konten itu adalah formula atau wadah, kreator adalah wadahnya yang kreatif. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber ya harus kreatif. Nah, ketika kita kreatif itu, balik lagi, kalau kita menjadi YouTuber atau konten kreator, ya kita tetap harus membuat konten video. Kan seperti itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Kenapa ya Kang Asik? Ada yang videonya baru 30 tapi sudah mencapai monetisasi. Ada bahkan yang sudah 200 atau 300 video tetapi belum monetisasi. Ini jangan pernah kita pertanyakan sebetulnya. Kalau masalah monetisasi itu ya mau tidak mau berarti 1000 subscribernya sudah tercapai dan 4000 jam tayangnya itu sudah tercapai. Kalau subscribernya tercapai dan jam tayangnya tercapai, berarti ada yang menonton. Karena subscriber dan jam tayang itu didapatkan daripada penonton. Bagaimanapun yang namanya YouTube itu adalah ada ilmu sosial dan ilmu pastinya. Ilmu sosialnya adalah ketika kita akan meraih subscriber, meraih jam tayang, mau tidak mau kita harus berinteraksi secara sosial. Karena platform YouTube itu adalah salah satu media sebagai media sosial. Salah satu contoh, kalau misalnya ke konten video kita ada yang komentar, ada yang like, tiba-tiba misalnya teman-teman mau menjawab ataupun misalnya mau mensubscribe sebagai balasan atas kunjungannya, kemudian ada permasalahan, kalau saya subscribe, kalau saya komentar, gimana ya? Masalahnya kalau sudah melakukan itu, subscribe saya jadi hilang dan timbul. Ini yang dialami Kang Asik saat ini. Tetapi kita yang nggak bisa, karena balik lagi tadi yang namanya ilmu sosial. Kalau kita disenangkan oleh orang lain, ya kita juga wajib menyenangkan orang lain. Tanya pada diri sendiri, kita dikasih 1 subscribe aja, dikasih 1 komentar saja, senangnya itu sudah luar biasa. Ya balas atas ketulusan hati dari sini. Karena memuji orang itu sama dengan memuji Allah, sama dengan memuji Tuhan kita. Karena kan bahasa tidak membeli. Nah, ini adalah salah satu teknik yang Kang Asik lakukan. Kang Asik soalnya tidak biasa kalau orang mengunjungi konten video Kang Asik, kalau nggak ngebales itu rasanya nggak enak. Lah caranya yang Kang Asik lakukan saat ini supaya kita terlihat interaksi sosialnya bagus. Kalau misalnya takut subscribe-nya hilang, teman-teman sementara tonton saja, akan tetapi harus sampai selesai. Kemudian komentar. Kalau memang belum subscribe ya sudah, jangan dulu. Kemudian hari berikutnya kalau interaksi kita bagus, maka teman-teman yang pernah komentar dan subscribe itu, apalagi konten videonya kita bagus, mereka akan datang kembali. Dan di situ kita kasih komentar, kemudian kasih juga like dan ditonton sampai full. Memang benar, ini harus melakukan ternyata sampai 3 kali menontonnya. Kita subscribe baru aman. Kalau beberapa bulan ke belakang Kang Asik nonton sekali, like, kemudian komentar dan subscribe, itu aman. Akan tetapi ya karena kita tidak punya panggungnya, yang punya panggung kan YouTube. Kita lah hanya sebagai konten kreator. Segini pun ya udah alhamdulillah, kita sudah diberikan lahan untuk berkreativitas yang namanya YouTube. Maka untuk itu berarti kita harus menyesuaikan dengan peraturan YouTube. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka. Kemudian ilmu pastinya ini apa Kang Asik? Kan tadi mengatakan Kang Asik bahwa di YouTube itu adalah ilmu sosial dan ilmu pasti. Ilmu pasti di sini adalah yang berhubungan dengan angka. Angka tersebut diantaranya adalah jumlah subscribe dan jumlah jam tayang. Ini salah satu contoh ilmu pastinya. Ketika teman-teman ingin cepat, misalnya minimal kita diakui sebagai YouTube Partner Program ataupun YPP, maka angka tersebut harus kita capai subscriber 1000 dan jam tayang adalah 4000. Ini tiada lain dan tiada bukan kita, apalagi konten videonya belum menarik, tidak seperti YouTuber besar atau yang sudah viral, mereka gampang memperoleh subscribe dan jam tayang. Lah antisipasinya yang Kang Asik rasakan adalah
Itu tadi betul yang dikatakan, kita harus konsisten membuat video. Keuntungan yang pertama dengan kita konsisten membuat video, itu nanti dengan sendirinya kita akan mulai terlatih. Dan salah satu ciri ini yang mutlak ya, yang Kang Asik rasakan, kalau teman-teman sudah bisa mentertawakan beberapa video kita ke belakang, saya gini amat membuat konten video, kok begini amat sih berbicara, itu adalah salah satu tanda perkembangan yang baik, bahwa kemampuan kita secara tidak disadari sudah meningkat. Selanjutnya, kalau kita ingin menambah subscriber dan jam tayang tadi, ya tetap kita berarti harus berupaya meningkatkan konten video kita secara berkualitas, bukan kuantitas saja. Syukur-syukur kuantitasnya, jumlahnya semakin banyak, kualitasnya semakin meningkat. Dan itu sudah dipastikan, subscribe dan jam tayang dengan akan sangat mudah diperoleh. Jadi itu saja teman-teman sementara yang bisa Kang Asik sampaikan, karena Kang Asik ini juga sambil membuat konten, kemudian ada ide dan saran ataupun pesan Kang Asik ketika ada ide, cepat-cepat kita ekspresikan, kita ambil kamera, mau bagus ataupun tidak itu urusan belakang, itu yang pertama, ilmu pastinya. Yang keduanya, pastikan bahwa teman-teman ketika punya ide, kemudian belum sempat membuat konten video, tulis saja di atas secari kertas ya, seperti ini. Apa sih ide tadi yang ingin dibicarakan, kita tulis saja secara kerangkanya. Itu saja, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kang Asik mohon undur diri untuk pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.